Strategi Kebudayaan tahun 2023. Komunitas seni menuju daerah khusus Jakarta yang merdesa. Adil Mahmud Saudara-saudara Bradap. sekalian, saya mengantarkan diskusi ini komunitas seni menuju daerah khusus Jakarta ini tantangan ke depan yang belum pernah kita bayangkan apa yang akan terjadi. Maka untuk mempersingkat waktu, saya berharap nanti para pembicara kira-kira 5 menit saja, nanti baru kita ada tanya jawab untuk poin-poin saja gitu. Saya minta pada Pak Imam duluan, silakan Pak Imam. Pak Taufik duluan. Terakhir. Coba bisa dibuka nggak nih? Di mana-mana imam duluan, bukannya makmum. Ini buat senyum aja udah ini suaranya nih semua banget. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Sekarang ini kita langsung ngomong aja pada persoalan ya, bahwa Jakarta memang dalam posisi gugup, gamang, gelisah gitu, mau ngapain gitu. Bahkan Dewan Kesenian sendiri itu tahun depan itu memberi judul, tema dalam kerjanya itu adalah reposisi. Ayatnya begini, posisi kesenian itu yang selama ini misalnya tempatnya di sini, kemudian ke depan posisinya juga seperti apa, kita juga sedang membaca. Tadi kami juga akan diskusi dengan beberapa lembaga, tadi barusan jam pagi-pagi itu juga membicarakan mau menempatkan di mana sebenarnya, mau dijadikan apa Jakarta ini misalnya begitu, tentang kebudayaannya misalnya. Saya sendiri mengatakan bahwa pijakan kita harus kebudayaan. Ya, tetapi itu adalah satu versi di antara versi-versi yang lain. Bisa jadi misalnya Jakarta itu keseniannya atau kebudayaannya bisa tertinggal, atau bahkan kemudian bisa dijadikan pijakan sebagai pijakan dasar di dalam gerakan semua gerakan sistem itu. Nah, untuk kesenian saya pikir pergerakannya membirakan sekarang itu. Kemarin kami juga membuat diskusi yang temanya adalah komunitas sebagai basis, sebagai dasar ekosistem kesenian Jakarta. Artinya begini, tumbuhnya komunitas-komunitas yang sedemikian rupa yang banyak itu tanpa berpegangan kepada pemerintah, mereka sudah tumbuh dengan sedemikian rupa. Contohnya misalnya sastra. Sastra itu kalau saya analisa, mengutip juga yang kemarin dilakukan oleh teman-teman, ada Nuyang, kemudian ada Pak Nanang apa segala macam, itu aja sudah terkumpul lebih daripada 30 Pak Nanang itu belum analisa saya sendiri. Itu baru komunitas yang tumbuh ada bentuknya, itu belum komunitas yang ada di WA, di digital ya. Itu baru komunitas dari sastra, belum komunitas-komunitas yang lain. Nah, setiap komunitas sudah membangun ekosistemnya sendiri. Ini menarik sekali. Makanya pemerintah sebenarnya juga kan harus ini bisa dijadikan pijakan untuk membangun sebuah ekosistem besar di dalam berkesenian di Jakarta. Harus mendapatkan tempat, saya pikir. Kita ngomongnya berapa menit ini? Udah cukup? Ya, cukup. Terima kasih Pak Imam. Ada poin yang penting, komunitas sebagai basis kesenian di Jakarta yang sudah ada tumbuh. Maka Pak Beril, silakan sebagai putra Betawi melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beranak di Betawi. Beranak apa ya, gue beranak, tapi gue bukan mendukung beranak. Artinya saya nih emang aneh ya, prihatin banget budaya Betawi. Dulu saya ingat betulan di depan rumah aneh nih, jembatan gantung, itu tahun 1971, Ali Sadikin gubernurnya, yang sampai sekarang di timur itu ada gedungnya.
saya luar biasa, tapi sangat sedih banget dengan nilai-nilai budaya yang hampir terpinggirkan. Terutama nih aneh nih sebagai orang Betawi asli yang beranak di Betawi, kasihan banget gitu nasibnya ketika saya harus berkarya, berkreativitas, terseok-seok sampai lapar gitu, dan jarangnya job. Nah, saya ngambil jalan ketika ada IKN, terus mudah-mudahan nih bisa terlaksana, ibu kota mau dipindahin. Jadi sekarang menurut saya sih, menurut aneh nih, DKI Jakarta jadi tempat budaya. Walaupun orangnya udah heterogen, udah banyak berbagai suku bangsa di sini. Mudah-mudahan yang udah cinta Betawi ya kudu terus dibantu dan dinikmati gitu Bang. Mungkin itu aja dikit aja. Terima kasih Bang Dina. Ini temen aneh nih dari kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ambil lagi dulu, gue belum selesai. Anak bareng kita. Bagus katanya. Terima kasih Pak Berger. Orang condet asli, Betawi asli. Dulu dia nanam salak tapi nggak berbuah-buah. Ya. Silakan Pak Ridi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang terhormat, dan ada beberapa hal, karena waktu tidak banyak, saya ingin sharing beberapa hal. Pertama, apa persoalan-persoalan menjadi PR buat mungkin kesenian atau dalam skala lebih luas kebudayaan di Indonesia. Satu, pengelolaan kita itu terpisah-pisah oleh pemerintah. Itu satu. Mengapa? Di Badan Ekonomi Kreatif ada 17 pilar ekonomi kreatif Indonesia, di mana situ seni rupa masuk, musik masuk, tapi sastra tidak masuk. Jadi ada semacam sastra berada di bawah Badan Bahasa di Kemendikbudristek. Jadi ada pengelolaan yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalannya adalah bagaimana terkait dengan pengakuan sebagai profesi. Kita sudah punya undang-undang olahraga nasional, dan profesi atlet itu di Indonesia diakui dan dia punya tunjangan dari negara. Persoalannya, seniman punya nggak kita? Untuk itu, kita perlu undang-undang terkait dengan itu supaya pemerintah punya dasar hukum mengeluarkan dari APBN, dan kita punya suatu namanya tunjangan untuk kesenian. Yang paling miris itu ya dari semua cabang kesenian itu ya seni sastra. Itu paling miris gitu. Karena kalau kita lihat, banyak yang berasal dari seni musik kayanya luar biasa. Banyak artis-artis yang luar biasa kayanya. Seni rupa banyak yang luar biasa kayanya. Tapi persoalannya seni sastra gimana gitu ya. Itu menjadi problem. Mengapa? Karena sastra tidak termasuk dalam pilar ekonomi kreatif Indonesia. Artinya sastra dinilai tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, itu persoalan yang beda. Musik dianggap punya nilai ekonomis, yang lain juga dianggap punya, sastra nyata tidak. Jadi kita punya PR itu, artinya kita harus membentuk kekuatan dalam hal ini asosiasi profesi atau pressure group, supaya pemerintah punya perhatian. Tidak ada caranya dengan regulasi, dan kita berharap teman-teman seperti Mas Imam yang ada di Dewan Kesenian Jakarta itu yang akan memiliki inisiatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, silakan Pak. 3 menit aja. Kalau bicara ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya lihat bahwa Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 itu sebenarnya adalah titik langkah lain ya di tengah sistem regulasi yang ada di dalam Dewan Kesenian Dewan Kebudayaan gitu. Cuma memang hampir semua wilayah di Indonesia bahkan ini tidak pernah mau melihat turunan yang akan bisa dilakukan, sampai misalnya pokok pikiran kebudayaan daerah yang jelas-jelas ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Mau jujur enggak, Jakarta harusnya punya ribuan maestro kalau masih atau mungkin di wilayah lain
misalnya di Palembang atau ya saya asal menyebut ya, jangan sampai hanya 100-200 atau mungkin sekitar komunitas itu plat merah, bahkan mungkin dicari terus siapa yang mempunyai akar tradisi. Karena saya lihat agen perubahan kebudayaan itu sekarang dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah komunitas. Dewan Seni dan Kebudayaan sebenarnya adalah suara yang regulasi lain yang bisa kita cari di perkuat komunitas. Kenyataan membuktikan beberapa maestro itu saat ini tetap dekat dan komunikasi dengan masyarakat. Jadi agen kebudayaan ini yang dilihat. Sementara di komunitas pun, kalau kita bicara tadi sistem dalam struktur, pertanyaan lagi di komunitas, apakah yang mendasari komunitas itu? Apakah ada gagasan atau konsep kebaruan, kebersamaan? Belum lagi membaca kultur tradisi, modern dan kontemporer saat ini. Apalagi dengan sekarang digital, bagaimana membaca? Ya, saya sendiri ikut di komunitas tanpa nama memakai alih wahana karena tujuannya untuk mengantarkan generasi yang terbaru pun bisa mengetahui teks dengan berbagai cara sehingga kemudian akhirnya mencintai buku pada akhirnya gitu. Jadi berbagai cara agen jaringan ini bagi saya itu bisa dilakukan oleh setiap kita, bahwa komunitas itu harus perkuat basis, perkuat kebudayaan juga, memahami akar, memahami wilayah lokal yang terserak di DKI, bahkan penyangga-penyangga yang di daerah DKI ini. Itu yang penting dilakukan. Selain memang di kebudayaan juga dimaknai seperti background bahwa kebudayaan bukan cuma ekonomi yang harus cepat didapat, bukan. Kebudayaan membangun lebih dalam relung kebudayaan di wilayah itu, bukan sekedar praktek-praktek untuk tujuan yang bisa didapat terlihat langsung bagaimana ekonomi kreatif yang lain gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma melihat beberapa catatan. Kita ini, saya yakin sekali bahwa seniman di DKI Jakarta itu sangat kuat, berbasis yang bisa diandalkan. Catatan saya, pada tahun 1996, kami yang memang masuk komunitas sastra Indonesia itu pernah mengadakan penelitian bekerja sama dengan Kompas. Ternyata komunitas yang ada di Jabodetabek pada waktu tahun 1996 itu ada sekitar 176 atau 186. Itu pun secara legal formal tidak jelas. Pindah ketika bulan lalu Dewan Kesenian Jakarta mengadakan forum di Gedung Wahyu Siombing, kebetulan di situ pembicaranya sekretaris Dewan ya, disampaikan bahwa komunitas yang melalui by name by address itu sekitar 1112. Itu pun komunitasnya itu pasti campur. Nah, pemetaan semacam ini perlu kita pegang teguh. Terus yang ketiga, terus terang Imam Hadi Purnomo itu dulu semakan seperjuangan dengan saya karena kita sama-sama satu atap. Saya ketika berbincang dengan kepala diskusi DKI Jakarta minggu lalu, ada yang juga disampaikan bahwa kita ini memerlukan kantong-kantong budaya, bukan saja sekedar di provinsi, wali kota, kecamatan, bahkan tingkat kelurahan. Nah, penyangga-penyangga ini yang kedepannya nanti bisa akses menjaga peradaban DKI Jakarta. Ya insya Allah sih DKI Jakarta tetap aman, saya yakin, biarpun pindah, karena sajak-sajak saya juga numpuk itu banyak tentang DKI pindah ke sana tapi nggak ada artinya. Nah terus dari pemetaan ini saya kira tugas Dewan Kesenian Jakarta ini sangat penting. Dalam arti saya pernah baca melalui link di antara Dewan Kesenian Jakarta dengan Badan Bahasa itu ada kerjasama. Linknya itu apakah bisa mengakses teman-teman kita, baik yang person atau komunitas, itu saya rasa belum. Karena apa, link-link itu kan kita ini taruhlah seperti kita ini sudah agak buram, untuk genjet aja pegang agak susah gitu, apalagi untuk ketik-ketik gitu. Nah semacam itu harus dicarikan solusi. Maksud saya, kesimpulannya kita itu harus menjaga tonggak-tonggak yang ada melalui mapping ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Persilakan Pak Ireng Halimun. Ya, pada dasarnya
kalau kita lihat perkembangan antara art and civilization itu selalu berdampingan. Seni itu justru menentukan peradaban satu bangsa. Jadi kemunculan komunitas seni bukan hanya sastra tapi seni keseluruhan, mulai dari seniman Indonesia Muda, Persagi, kemudian ada Sanggar Bambu di dalam seni rupa, ada DKSB di Bandung dan sebagainya, itu tidak melulu ketergantungan dengan pemerintah. Termasuk saya juga mendirikan Semesta Seni, Sastra Semesta itu tidak ketergantungan dengan pemerintah. Dalam artian itu bukan berarti sejak 10 November 1968 didirikan yang namanya LPKJ atau Taman Ismail Marzuki oleh Ali Sadikin dan akhirnya turunnya mendirikan Dewan Kesenian Jakarta dan Akademi Jakarta, itu seperti sebuah lembaga yang terpisah dari komunitas yang ada. Mereka tidak menciptakan komunitas. Komunitas ini tetap akan berdiri walaupun tidak ada DKJ maupun AJ. Tetapi dalam pelaksanaannya kalau bisa DKJ dan AJ ini memfasilitasi komunitas yang ada, membimbing mereka untuk membuat proposal, kegiatan dan sebagainya, dan menjembatani. Kalau bisa DKJ ini merupakan turunan dari Dinas Kebudayaan. Jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri, mereka memiliki gagasan membuat kegiatan, dibiarkan untuk cari uang sendiri. Nah ini fungsinya DKJ. Nah ini saya lihat juga dari Dewan Kesenian ini kan turunannya ada Dewan Kesenian Tangerang Selatan yang sampai sekarang juga tidak jalan. Saya pernah menjadi Majelis Pertimbangan Dewan Kesenian Banten, sejak itu juga tidak jalan juga. Dalam artian ini perlu adanya sebuah negosiasi antara Dewan Kesenian dengan pemerintah dalam menentukan keberlangsungan kerja Dewan Kesenian. Jangan sepertinya ada dewan tapi tidak ngapa-ngapain. Oke Pak, cukup dimengerti dan menohok untuk imam. Dan Pak Taufik. Tapi saya pikir sebelum Bang Taufik ngomong dia. Saya juga kan meluruskan menjawab juga kan gitu. Supaya teman-teman juga paham bahwa Dewan Kesenian Jakarta itu di dalam pergubnya itu disebutkan bahwa tugas dari Dewan Kesenian Jakarta itu policy making, pembuat kebijakan gitu. Jadi tidak, yang terakhir pergub sekarang ini bahwa kita tidak mengolah kegiatan, bahkan juga tidak dikasih uang gitu. Tidak mengolah kegiatan kecuali bikin produk atau produksi pengetahuan semacam diskusi FGD atau semacam loka karya gitu, sampai pada batas itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya teman-teman yang membutuhkan katakanlah misalnya rekomendasi atau segala macam, kita sampai pada tahap rekomendasi itu gitu. Terus kemudian persoalan data, saya nggak mau ngomong dulu tentang data ini sebenarnya. Kebetulan saya di Dewan Kesenian itu sebagai ketua Simpul Seni. Simpul Seni itu kerjanya ada 4. Pertama adalah data. Jadi sekarang yang sedang dilakukan itu di bawah saya itu ada 7 orang yang sedang riset gitu. Terus kemudian juga sudah bikin websitenya. Insya Allah hasilnya mungkin tahun yang akan datang, setahun yang akan datang kita akan launching lah. Kita sedang melakukan kajian-kajian itu, riset. Jadi yang kemarin yang tadi dikatakan sama Pak Nanang itu ada 1000-an lah itu komunitas itu yang sekarang akan kami telusuri, karena selama ini itu kan bentuknya cuma tulisan begitu. Nah itu sekarang akan coba kita telusuri, terus kemudian termasuk aktivitasnya, terus kemudian karyanya dan siapanya akan kita telusuri. Terus kemudian kita akan masukkan ke dalam website semacam kayak apa sih, sonorin gitu ya, kayak database begitu katakanlah misalnya Imam Arif gitu, klik akan muncul karyanya. Belum apa segala macam. Jadi maksudnya jangan terlalu lama. Pertama adalah data, terus kemudian kedua adalah dokumentasi, terus ketiga adalah informasi. Kita juga akan mengelola informasi, termasuk misalnya yang sedang kita rencanakan akan membuat kalender kesenian yang ada di Jakarta. Misalnya di kedutaan ini ada apa, terus kemudian di
PPSB ini ada apa, dan di komunitas ini ada apa, nanti insya Allah kita akan sambungkan menjadi satu. Jadi kalau teman-teman mencari informasi nanti ada di situ, bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga kan untuk seluruh dunia barangkali. Karena pengen ini juga kan kita ada bilingual gitu ya, jadi semuanya bisa mengakses. Jangan lupa Berikutnya adalah yang tadi saya katakan bahwa produksi pengetahuan. Jadi setiap komisi, setiap komite itu kita akan membuat semacam kayak workshop, semacam kayak ya diskusi FGD segala macam, termasuk tadi kan pembuatan proposal yang nggak bisa nanti insya Allah sedang ya kita godok begitu. Memang menjadi sangat repot, tapi tidak repot, memang ditugaskan untuk itu. Insya Allah akan kami kerjakan, dan insya Allah Dewan Kesenian sekarang turun ke bumi, bukan lagi di langit. Oke Pak Imam, Amin. Mengerti, tapi jangan lupa didanain ya. Terima kasih Pak Taufik, silakan. Terima kasih. Kalau kita lihat daerah khusus Jakarta, singkatannya DKJ. Dewan Kesenian Jakarta, singkatannya DKJ. Artinya mana yang harus dihilangkan? Enggak, karena nggak mungkin akan repetitif. Nah, karena itu saya ingin melihat konteksnya ini. Saya hanya 5 menit memang, langsung ke konkret. Pertama, tahun ini sebenarnya, tahun 2023, itu era 500 tahun sebenarnya perjanjian Padrao. Ketika Portugis pertama kali di daerah Sunda Kelapa sekitar Ancol, itu menandatangani perjanjian perdagangan internasional, itu disebut sebagai Padrao tahun 1522. Kalau sekarang itu artinya 500 tahun persis. Kenapa kita kemudian pindah sekarang? Artinya Jakarta harus dalam konteks yang baru. Yang kedua, itu melihat hasil dari pemajuan Undang-Undang Kebudayaan. Pemajuan Undang-Undang Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 itu berbicara tentang pengelolaan kebudayaan, pemajuan meskipun melihat kekuatannya pada pelestarian. Yang ketiga, itu berbicara tentang strategi kebudayaan berdasarkan Perpres, itu peraturan presiden yang baru diterbitkan pada tahun 2022 pada bulan September lalu. Itu nomor 114. Dia berbicara tentang ekspresi keragaman budaya yang harus dipertahankan. Dan yang terakhir, itu di dalam musyawarah Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian yang baru diselenggarakan, itu mengeluarkan yang disebut dengan resolusi Ancol. Nah, berdasarkan 3 ini, itu kemudian ada rancangan undang-undang baru sekarang, itu tentang aglomerasi Jakarta. Masih dalam rancangan undang-undang. Artinya bahwa Jakarta itu akan dikelola dalam satu kawasan yang terintegrasi. Yang disebut Jakarta itu termasuk Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Jabodetabek kita sebutnya. Tetapi kalau kemarin istilah Jabodetabek itu hanya dalam konteks bukan administrasi, itu dalam konteks tentang kerjasama antar 3 provinsi, tapi sekarang itu di dalam konteks peradaban dan kebudayaan, melihat sebagai satu kawasan megapolitan. Jadi dengan demikian, itu dibutuhkan satu bentuk dewan kesenian yang berbeda, yang melampaui kegiatan dalam Dewan Kesenian Jakarta sekarang. Karena itu berdasarkan resolusi Ancol, saya mengusulkan berdasarkan pikiran-pikiran tadi itu perlu dibentuk Dewan Kesenian Ancol. Kenapa? Jangan tepuk tangan dulu. Ancol bukan nama tempat. Bukan nama tempat ketika Padrao itu penandatangan dengan Portugis 500 tahun. Ancol juga bukan tempat nama resolusi Ancol kemarin. Tapi Ancol itu adalah art, singkatan dari A-nya itu art, N-nya network, C-nya collaboration. Jadi art network collaboration. Jadi kita harus memperluas model
Dewan Kesenian ini bukan berdasarkan atas orang, tapi atas kerjasama, atas fungsi, dan atas penciptaan. Karena itu bentuknya pun berbeda dengan ada ketua, ada sekretaris, ada komite, ada itu enggak. Tapi dia bersandarkan kepada ketika proklamasi kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian dunia yang ditetapkan pada saat proklamasi itu 17/8/1945. Jadi bayangan saya dengan menggunakan prinsip Pancasila ya, sila keempat, bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh 4 hal. 1 hikmah, 2 kebijakan, 3 permusyawaratan, dan 4 perwakilan. Semuanya harus mencerminkan itu pada fungsi ini. Jadi ada 17 majelis hikmah. Jadi dewan pemikir, dewan penasehat atau dewan pendamping gitu. Itu 17 majelis hikmah. Terus 8 badan kebijakan. Dia pengurus harian, 8 orang, dan semuanya tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah, yang mencerminkan tadi Jabodetabek tadi, semua konglomerasi. Kemudian 17, nah itu berdasarkan atas bidang. Kalau misalnya ekonomi kreatif itu punya 17 bidang ekonomi kreatif, dan pemajuan kebudayaan, undang-undang kebudayaan itu 10 objek pemajuan kebudayaan, kita harus menciptakan satu skala yang mencukupi dalam konteks Jakarta ini. Kemudian baru ada itu permusyawaratan yang berdasarkan atas musyawarah tentang bidang-bidang itu. Baru kemudian 45 yang disebut 45 perwakilan, itu adalah perwakilan dari komunitas-komunitas yang bisa datang dan pergi, yang dia cukup kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, ini usulan saya. Kita membangun satu dewan kesenian berdasarkan atas kolaborasi. Jaringan kerja, bukan jaringan kerja, itu jaringan kolaborasi seni yang muncul di dalam aglomerasi yang baru ini. Jadi saudara-saudara sekalian, konteks berdasarkan sejarah, kemudian melihat masa lampau, dan lebih penting pada masa depan. Ini usulan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih lo itu. Saya minta tanggapan pada adanya komunitas itu, apa yang dilakukan terhadap anggotanya? Apakah ada peningkatan secara intelektualnya, pengetahuannya? Apa hanya sekedar kumpul-kumpul, hanya sebagai kumpul-kumpul sampai karena kerja penusukan masing-masing individu di luar. Ketika kumpulnya mereka jadi sekedar kumpul-kumpul sama-sama, kita diskusi, akhirnya hanya ngobrol doang, dan tidak ada peningkatan kualitas, khususnya kualitas itu. Seharusnya itu aja, bagaimana sih setiap grup kiatnya? Itu aja saya. Oke, terima kasih Pak Gun. Pak Helmi Aska, silakan. Dari seni rupa. Ya, saya bukan dari representasi seni rupa. Saya hanya ingin menggali lebih jauh bagaimana gagasan ini diimplementasikan. Saya kira Jakarta ini bagaimanapun adalah sebagai role model buat institusi serupa di bidang kesenian atau kebudayaan untuk daerah. Begitu Jakarta mempunyai persoalan dalam dirinya, masalah birokrasi, hal-hal yang rumit tadi sudah disampaikan oleh saudara Ireng Halembur. Daerah lebih parah lagi, Pak, gitu loh. Saya kira perlu dirumuskan secepatnya, dan kita tidak hanya bertumbuh pada model Dewan Kesenian Jakarta sekarang, karena bagaimanapun melalui proses musyawarah kesenian Jakarta MKJ yang lalu, melalui kesepakatan komunitas, kita utus seorang Imam Ma'arif duduk di sana untuk melaporkan apapun yang terjadi kepada kita. Karena saya nggak punya waktu, rapat. Makanya saya utus Imam Ma'arif, gitu loh. Cuma Imam Ma'arif lupa, gitu loh. Tiba-tiba punya masalah,
gula darahnya gitu loh. Oke Pak Helmi, udah dimengerti. Oke, jangan sampai naik gula darah juga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita akhiri diskusi ini dan terima kasih. Nggak usah. Jawab. Tidak ada pertanyaan yang relevan tadi. Apa? Hanya menodong pada Imam Aib seorang. Bukan masalah pribadi ini, bukan masalah pribadi. Ini masalah bagaimana kita, seperti yang disampaikan oleh Saudara Taufik Rasyan, kolaborasi. Itu kan kata kuncinya. Gimana kita membuat satu kesenian kolaborasi. Iya, bukan kesenian. Ini masalah institusi, Pak. Dan jangka panjang gitu loh. Bagaimana kita membuat roadmap ke depan, bagaimana simbol-simbol komunitas, ya gitu-gitulah. Cobalah kalian pikirkan itu. Oke, siapa yang menjawab? Silakan. Sebentar, Pak. Terima kasih Bang. Saya mau jawab Bang Guntoro Sulung. Halo Bang. Ya, jadi komunitas itu buat apa? Gitu ya. Kalau sudah bikin komunitas, lantas kenapa? Saya tidak bisa menjawab untuk komunitas yang lain. Jadi saya menjawab dengan komunitas yang kami kelola, Jagat Sastra Milenia. Dalam dokumen kami jelas tertera bahwa komunitas Jagat Sastra Milenia adalah rumah belajar bagi anggotanya, rumah berkarya bagi anggotanya, tempat berkolaborasi membangun network dan bersinergi, dan tempat publikasi dan branding. Nah, Bang Guntoro kan pasti mengamati komunitas kami, dan itu semua kami lakukan dengan konsisten. Dan kami melakukannya baik secara offline, secara online. Kami punya 2 website gitu ya, dan kami juga menjadi motor untuk menggerakkan komunitas lain, di mana komunitas lain bisa memanfaatkan fasilitas kami untuk membangun kolaborasi, network, dan sinergi. Memang betul sekali sampai hari ini kami tidak ada kontak apapun dengan yang namanya bantuan pemerintah, arahan pemerintah, no. Jadi kita memang berjalan sendiri, bersama, membangun sendiri, dan mudah-mudahan memberi manfaat untuk sastra Indonesia. Terima kasih. Singkat-singkat aja, saya nambahkan. Tadi pertanyaannya juga sensitif. Apa yang dilakukan oleh komunitas? Saya juga menjawab atas nama komunitas yang saya bangun. Di dalam komunitas sastra semesta kita ada diskusi, ada wawasan seni sastra di situ. Bahkan kita melahirkan media yang sudah 32 edisi, tapi belum dapat bantuan dari mana-mana. Kita dengan kesadaran budaya, kita sudah melakukan duluan. Satu lagi, untuk contoh komunitas yang lain, saya juga perupa. Saya lihat organisasi perupa yang juga tidak jelas. Dan saya baru saja mendirikan namanya 7 Rupa. Yang akhirnya tanggal 9 kemarin, November, kami berpameran di Bentara Budaya. Jadi tanpa adanya dewan, komunitas ini tetap tumbuh, dan di situ ada penambahan wawasan seni dan melahirkan produk. Nah, ini tolong ditengok, tolong diperhatikan lagi oleh para pengurus yang ada di Dewan Kesenian. Masih. Saya coba nambahkan, tidak atas nama komunitas apapun. Memang idealnya komunitas komuni adalah berbagai individu yang punya hasrat bersama, organisasi, untuk memberikan arus positif buat yang lain dalam kreativitas ya. Jadi dalam tataran ideal itu, bagaimana manajemen, bagaimana independen, bagaimana perkembangan mereka, itu dari tahun-tahun akan terus berbeda tiap komunitas. Jadi saya melihat bahwa itu adalah agen dari kebudayaan yang di luar, misalnya legislasi seperti Dewan Kesenian dan Kebudayaan, di luar saringan di Undang-Undang Kementerian Kebudayaan, komunitas itu sudah ada. Sebelum ada hukum positif yang mengatur, komunitas kebudayaan tetap ada. Jadi dia tetap akan tumbuh. Itu saya yakin. Maestro-maestro tradisi sudah membuktikan lebih dari itu sebelum ada termaktub dalam undang-undang. Cuma pertanyaannya bagaimana jaringan ini terbentuk. Itu aku tetap setuju. Apapun bentuknya, di luar regulasi, di luar hukum positif yang dibuat oleh pemerintah sekarang ataupun dewan yang telah ada sejak dahulu kala, lebih dahulu kala lagi komunitas. Bagaimana bentuk jaringan kebudayaan ini? Karena perubahannya kan begitu pesat sekarang. Bagaimana dan di Jakarta ini adalah
berbagai skema, berbagai kacamata, berbagai bentuk komunitas itu ada dari berbagai kebudayaan. Bukan cuma tradisi modern kontemporer saja gitu. Tapi ikatan ini menarik dari segi kultural, bukan di birokrasi untuk vertikal gitu. Jadi sah-sah saja itu berserikat dalam kebudayaan gitu. Itu. Oke, Pak Taufik. Ini kan puncaknya ini, embah ini. Enggak, jadi gini teman-teman sekalian. Biar bagaimanapun yang namanya komunitas itu kan organisasi ya. Kenapa misalnya saya juga mencoba mengamati dari lembaga yang resmi, artinya komunitas yang resmi sama lembaga yang resmi sama komunitas. Teman-teman lebih memilih komunitas karena kenapa? Komunitas itu rupanya lebih fleksibel kan begitu. Nggak usah pakai aturan apa segala macam. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Terus kemudian kedua, membuat komunitas itu pasti punya tujuan, pasti ada visi di dalamnya. Nah, visi inilah yang akan digotong bersama oleh teman-teman yang awalnya punya gagasan untuk mendirikan komunitas. Saya pikir itu sebagai jalan ya, sebagai jalan, sebagai rel gitu untuk membangun komunitas itu. Komunitas itu kan seperti sebuah rumah gitu. Kalau rumah itu setelah kita bangun kemudian kita tinggalkan, maka komunitas itu juga tidak ada apa-apanya. Nah, yang mengisi siapa? Yang mengisi adalah orang yang mendirikan tadi. Tentu saja ya maksudnya macam-macam, ada ini ada itu, ada juga komunitas yang sekedar buat kongko-kongko boleh-boleh saja gitu. Tetapi perlu juga diingat bahwa suara teman-teman itu, ini saya merasakan, katakanlah misalnya suara safe team itu sangat mempengaruhi kebijakan di dalam kesenian di Jakarta. Artinya begitu, bahwa suara-suara yang dianggap bisik itu sangat diperhatikan. Karena kenapa? Ada banyak pejabat itu yang sangat tidak mengerti tentang kesenian. Ada banyak pejabat itu yang tidak mengerti tentang kebudayaan. Maka suara-suara yang berserakan itu, informasi berserakan itu, diam-diam sebenarnya pejabat itu mengambil. Jadi makanya safety aku berkali-kali ngomong, safety jangan bubar. Safety jangan bubar. Ini oposisi yang sangat dibutuhkan. Terima gaji. Terima kasih Pak Imam. Udah, terima kasih dia. Teman sekalian, saya nggak membahas masalah komunitas. Saya ingin persetujuan komunitas sekarang ini. Saya cukup ada 45 komunitas yang menandatangani pernyataan ini. Itu cukup pendirian dari Dewan Kesenian Ancol. Hari ini, tidak besok, tidak kemarin. Saya bacakan. Enggak, saya nggak setuju. Dibacakan dulu, saya bacakan dulu. Amanat Jakarta 2023. Menjelang pergantian era Jakarta sebagai ibu kota negara setelah 500 tahun perjanjian Padrau yang menjadikan Jayakarta sebagai kota global 1522-2023, memperhatikan akan terbentuknya daerah khusus Jakarta sebagai aglomerasi yang melibatkan Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang sebagai kawasan terpadu, mengamati Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, membaca Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, maklumat Kongres Kebudayaan 2023, menyimak resolusi Ancol Musyawarah Dewan Kebudayaan Kesenian 2023, dengan ini mengusulkan pembentukan Dewan Kesenian Ancol. Dewan Kesenian Ancol atau Art Network Collaboration Council. Dewan Kesenian Ancol merupakan struktur mediasi atau platform yang memperantarai pemerintah, swasta, dan publik untuk pemajuan kebudayaan, baik pada tingkat nasional maupun global. Ancol Art Council sebagai transformasi bentuk kelembagaan budaya yang ada untuk menyambut Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sebagai kawasan aglomerasi dalam konteks resolusi Ancol. Ancol merujuk pada simbol sekaligus singkatan dari Art Network Collaboration, yakni kerjasama antar berbagai pihak untuk penciptaan seni yang berkelanjutan. Model organisasi mengedepankan fungsi dari struktur berdasarkan atas kode 17/8/1945, terdiri atas 17 majelis hikmah sebagai
lembaga pertimbangan, 8 badan kebijakan sebagai pengurus harian, 19 bidang kesenian dan media baru yang dimusyawarahkan sesuai konteks, 5 perwakilan komunitas dalam kawasan aglomerasi yang aktif. Spirit kemerdekaan dan warisan budaya Jakarta menjadi bingkai etik jaringan, organisasi, dan kerjasama ini. Gembrong 19 Desember 2023, tanda tangan. Jadi teman-teman semuanya yang ada di sini, siapapun, atas nama dirinya atau komunitas yang mau menandatangani ini, kalau lebih dari 45, kami akan meneruskan amanat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Mohon maaf Pak Nanang dan Pak Beril karena jatah Anda sudah dimakan sama imam sendirian. Dia 4 ngomong kalinya. Makasih. Mari kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.